Ini adalah kendaraan jenis Jeep yang digunakan untuk naik ke puncak Bromo. Menggunakan gear shifting 4x4 4x4, kemudian manual, transmisi manual. Nah, kita ada gear shiftingnya, dan interiornya masih sangat sederhana sekali ala-ala Jeep tahun 70-an. Kami datang saat sudah menjelang matahari terbit, jadi tidak dapat sunset di Gunung Bromo. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju ke kawah. Nah, sedangkan ini situasi di mana malam hari saat perjalanan banyak sekali yang tidak kuat karena cuaca dingin dan cara berkendara sopir Jeepnya agak-agak ekstrim, belok kanan belok kiri, apalagi dibarengi dengan body roll mobil yang sangat luar biasa, membuat penumpangnya pada pusing-pusing dan muntah-muntah. Nah, itu salah satu anggota kami yang keluar dari mobil kemudian muntah, dan bisa dilihat ini masih gelap, sekitar jam 4.20 kalau tidak salah. Kebetulan Jeep yang dipakai adalah Jeep yang berbahan bakar bensin, sehingga tidak begitu menusuk aroma solarnya. Sudah nggak dapat sunset, tapi melihat pemandangan ini mantap sekali. Di mana Bi ini, Bi? Bromo. Bromo. Nah, itu di puncak Gunung Bromo, di bawahnya. Kayak gurun batu pasir. Seperti gurun batu pasir. Ini di Bromo. Bromo batu pasir kan? Cek, Bi, tak ambil, Bi. Halo YouTube. Halo YouTube. Selamat datang di Bromo. Bromo. Masih bersama saya. Masih bersama saya. Wah, kayaknya. Kebetulan nggak dapat sunset, tapi ya sudahlah, karena antrian kendaraan yang sangat panjang sekali. Antriannya itu panjang parah pokoknya. Pak, gunungnya ono sing bentuk piramida, Pak. Oh, nah itu yang bentuknya seperti piramida ini. Ini seperti piramida, dan ini seperti tumpeng, panjang sekali. Nah, itu Tuh, lihat tuh. Semua kendaraan pada merambat naik semuanya. Mantap. Posisi sekarang sudah jam 4.40. Tanggal 21 jam 4.40. Mantap sekali. tadinya Sudah nggak dapat sunset. Sunsetnya sudah mulai terbit, sudah mulai terang. Langitnya sudah kelihatan birunya, karena masih menunggu sholat subuh dulu, mampir untuk sholat subuh, kemudian baru ke Padang Pasir Bromo melanjutkan perjalanan. Itu kendaraan motor itu nanti turun ke situ, kita nanti turun ke situ kemudian merambat ke sana. oh maksudnya gunungnya Pak? Oke. Sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan kalau sudah sampai ke padang pasirnya. See you next time. Saya ingin yang Bi. Sudah sampai mana, Bi? Gunung Bromo. Ngikuti jejak. Dingin sekali ternyata. Gunung Bromo. Halo. Hei, aku tidak kelihatan. Kita sudah sampai ke Gunung Bromo. Kita mau foto-foto dulu Di gunung pasir itu yang ada. di gunung yang tinggi sekali. Di sana seperti tertutup.
tertutup. Rombongan berikutnya sudah datang. Seperti terkutuk. Matahari sudah pada muncul. Ya. Halo YouTube. Kembali lagi tadi. Halo. Halo YouTube. Tulis Abia, tulisannya piye Abia? Apa iki nulis apa kuwi? Nulis apa kuwi Bi? Aneh ndi aneh, terbalik itu aneh. Malah dibusek golek liyane kene lho, geser malah dibusek. Ini geser, tulis yang besar. Aneh piye? Nah gitu A besar wae sebelah B. Nanti cepetan B nanti. Di depan kita itu di depan tuh yang Y. Alang-alang. Ini alang-alang. A. Gear tak syutingnya. Abia. Bawa plastik, bawa sampah. Oke wongnya Abia. Ini orangnya. Iya. Hari ini tanggal 21 pagi jam 7 tepat kita berada di Kampung Tengger kalau tidak salah, Bromo, di Padang Pasir. Orang menyebutnya biasanya daerah pasir berbisik. Kalau ada angin suaranya terdengar kersik gitu. Nah, Bisakah karena tadi tidak dapat sunset, kita langsung lihat saja di belakang saya ada pemandangan sinar matahari yang menghantam ke dinding-dinding bukit sehingga menciptakan suasana yang hangat. Di sini suhunya dingin sekali, mantap sekali dinginnya. Ya, terus kemudian di belakang saya yang sebelah sini ini gunung pasir tertinggi, kalau tidak salah ya, tertinggi. Saya juga tidak tahu tertinggi atau tidak, pokoknya ini gunung pasir yang menarik menurut saya. Kemudian di bawahnya nanti ada pura untuk pengukuhan para dukun. Ya, para dukun. Dukun di sini, dukun yang dimaksud adalah dukun-dukun yang untuk mengawinkan orang, atau dukun untuk yang mengusir telus dan pengobatan alternatif itu ya maksudnya. Saya dapat informasi ini dari supir jeepnya ada di sana. Nah, kami kesini bersama dengan rombongan jeep dari Bromo Mountain. Sedikit informasi dari supir jeep tadi.
Kalau di bawah situ ada tempat untuk pengukuhan dukun. Mantap sekali. Dukun saja dikukuhkan ya. Kira-kira dukunnya gajian nggak ya? Bi? Ikut bapak nggak, Bi? Kita mencoba untuk jalan-jalan. Ternyata di sini pasirnya luar biasa dingin. Pasirnya pasir lembab atau pasir apa? Pasir apa ya? Lembab lah. Mungkin habis hujan tadi. Caranya dilempangkan. Di sini mau pipis juga nggak boleh sembarangan ya. Jangan pipis sembarangan di sini. Nanti dimarahi. Selain dimarahi, ada makhluk lain yang juga hidup di sini selain manusia. Malaikat. Ada malaikat penjaga gunung juga. Mungkin. Kita cari hadisnya nanti di Google saja. Saya nggak tahu hadisnya seperti apa, oke? Tapi di sini dingin sekali loh. Ini apa ini? Oh, ini pasir padat. Sambil menunggu teman-teman rombongan datang, kita ke sini dulu. Oh ya, minumnya nggak boleh pakai tangan kiri, tangan kanan hampir saja lupa. Sambil jongkok. Cukup sekian dulu, nanti kita lanjutkan di objek wisata yang lain. See you next time. Strategi yang pertama adalah jangan menghabiskan tenaga hanya di satu objek wisata atau di sini saja. Karena nanti ada objek wisata yang lain yang harus dikunjungi sehingga harus lebih menghemat tenaga. Jadi jangan terlalu menghabiskan tenaga lari-larian, euforia sampai ke sini, terus memforsir tenaga habis-habisan di sini. Jangan. Nanti masih ada objek wisata yang lebih menarik lagi sehingga harus dihemat tenaga. Selain dihemat tenaga juga harus hemat memori penyimpanan HP. Selain itu juga harus menghemat sedikit baterai. Kalau yang tidak punya power bank, hati-hati. Saat ada momen bagus atau saat ada pemandangan yang bagus, kalian akan terlewat karena baterai kalian habis dan memori kalian juga akan habis. Makanya harus dihemat. Itu tipsnya kalau mau ke objek wisata. Jadi jangan dihabiskan di satu objek saja, kemudian di objek berikutnya kita kesusahan untuk mencari, memilah video-video mana yang harus dihapus, foto-foto mana yang harus dihapus, supaya storage memori tersedia. Aduh, bahaya sekali kalau begitu ya. Atau sebaiknya malah bawa memori card cadangan. Jadi kalau sudah habis, copot, ganti memori yang baru. Itu malah lebih bagus. Dan baterai cadangan, kalau tidak punya minimal pakai power bank. Karena saya sudah pakai power bank, jadi insya Allah nanti di objek wisata yang lain masih bisa pakai gitu. Selain dingin, ini karena di ketinggian berapa mdpl gitu, membuat cepet capek sih, ngos-ngosan. Karena saya adalah manusia padang pasir, bukan, saya adalah manusia pantai, manusia dataran rendah. Jadi kalau objek wisatanya ke daerah pegunungan mudah capek dan adaptasinya sangat lama sekali. Adaptasi untuk oksigen. Kereta huruf. Kalau anak saya sih nggak perlu adaptasi karena sudah merasa happy saja di sini sehingga nggak perlu adaptasi lagi, langsung main-main pasir. Nih loh anaknya. Nah, nulis-nulis tang gambar-gambar. Gak oleh jikui pasir, gak boleh ngambil pasir di sini untuk pembangunan rumah. Karena merusak alam.
nanti bisa habis juga. Bisa habis juga. Dengarkan tuh. Bagi orang-orang yang merusak alam. Siapa yang merusak alam ya? Aku gak ada. Enggak ya. Itu lagi di mana sih ini, Bi? Lagi di mana? Gunung Bromo. Katanya ini gunung pertama yang didatangi oleh Yoga Abhya Mahardika. Gunung Bromo. Nggak pernah ke Gunung Bromo, Bi, kamu, Bi? Baru pertama ini. Baru pertama ke Gunung Bromo, langsung Gak boleh duel. iya, nggak boleh duel. Sayangnya Ibu dan Akmar nggak ikut ya, Bi? Iya. Kasihan Ibu dan Akmar malah nggak ikut Mau di gunung. rumah. Karena kalau ngajak anak kecil itu ditakutkan anak kecilnya malah rewel karena udaranya kan sangat dingin sekali ya. Adaptasinya juga untuk anak kecil juga ya mengkhawatirkan sih. Sehingga sebaiknya memang tidak perlu diajak kalau ke daerah pegunungan kalau belum kuat. Nanti kalau sudah kuat saja baru diajak, baru bisa menikmati. Kalau anak kecil diajak ke sini apa yang bisa dinikmati ya paling main-main pasir kan. Kalau main-main pasir di rumah juga sudah cukup lah, hemat ongkos. Jangan buang sampah sembarangan. Nanti dimarahin, didenda. Iya. Bawa sampahnya, buang pada tempatnya. Oke, terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Halo YouTube. Saya jadi teringat Aku punya janggut. oh tidak salah dulu lokasi ini pernah digunakan untuk syuting film Tendangan dari Langit. Ya, ada Sujiwo Tejo sebagai bapaknya. Pemeran utamanya tapi saya lupa ya. Saya jadi teringat bukit ini. Bukit ini dulu digunakan untuk syuting film Tendangan dari Langit. Ke kawah jalan kaki sambil menikmati cuaca yang dingin. Pak, Kedinginan. Aku ya. ini loh bukitnya. Bukit ini dulu pernah dijadikan jadikan tempat syutingnya Tendangan dari Langit. Bisa ingat? Saya mau memasukkan cuplikan videonya tapi nanti kena copyright lagi. Satu video saya sudah pernah kena copyright kemarin dan satunya lagi tahun yang lalu. Gandulan seneng gemes Bapak. Karena capek saya mau istirahat dulu di sini sambil menikmati cuaca dingin ini sambil memandang Melihat pemandangan pemandangan yang mantap dari sekali. atas ini. See you next time.